kita cuma berandai-andai tadi loh, seandainya aku ditaruh di lapangan, aku maka nggak akan begini. Enggak, sekalipun Anda di bagian administrasi, temukan tujuan Anda, Tuhan taruh di administrasi ini mau ngapain gitu kan. Nah, yang terakhir adalah karena nggak mau meninggalkan zona nyaman. Nggak mau meninggalkan zona nyaman, ya sudah enak, ya udah aku senang dengan gaji 3 juta per bulan, ya udah begitu saja dia. Padahal Tuhan mau kasih dia nih rezeki bisa sampai 20 juta sebulan, tapi karena dia nggak mau meninggalkan zona nyaman, ya segitu-gitu aja yang dia dapat. Ya, terus bagaimana cara mengatasi biar tidak jenuh gitu? Ya, tadi kalau penyebabnya ada 4 hal, berarti cara mengatasinya juga 4 hal, minimal juga 4 hal, dan kebalikannya dari penyebabnya itu ya. Jadi kalau tadi akibatnya, penyebabnya adalah kita jenuh karena dosa, maka ya kita harus hidup dalam kebenaran, kita harus hidup di dalam jalan yang benar gitu. Prinsip-prinsip kebenaran itu kan kita bisa belajar ya sama-sama ya di dalam nilai-nilai agama, kita semua bisa belajar di situ. Kemudian kalau kita tidak memiliki visi atau tujuan di dalam kehidupan ini, belajarlah untuk menemukan apa tujuan kenapa kita semua diciptakan di sini. Dan ingat bahwa setiap kita diciptakan untuk menjadi lebih dari pemenang dalam segala keadaan. Jadi kalau kita diciptakan hanya untuk menjalani kehidupan hari ini, bisa makan dan selesai menjalani hari ini dan besok menjalani hari yang sama lagi, terlalu sia-sia rasanya. Mulailah untuk berjuang gitu ya, mencari apa sih yang Tuhan mau, kenapa ya Tuhan menciptakan saya untuk hidup di dunia ini. Mulai mencari apa visi atau tujuan dari kehidupannya. Nah, seperti tadi Pak Susilo sampaikan, mulai belajar untuk membagi hidup dengan orang lain. Karena hidup yang kita miliki ini bukan untuk kita nikmati seorang diri, tetapi memang hidup yang ada saat ini untuk melayani orang lain juga. Contoh sederhana, mengajari anak-anak jalanan membaca, memberikan mereka makan, menemani mereka, mendampingi dan sebagainya. Orang bijak berkata, hidup kita mulai memiliki makna ketika kita bisa memberikan makna kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jadi hidup itu akan menjadi lebih bermakna ketika kita bisa memberi makna bagi orang lain. Jadi temukan tujuan dari kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kalau salah tempat, ya carilah tempat yang sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi ketertarikan utama di dalam kehidupan Anda. Misalnya memang seperti tadi Pak Susilo sampaikan, harusnya orang lapangan, tetapi saat ini misalnya masih duduk di belakang meja dan tidak bisa menikmati kehidupannya karena keadaan itu, mulailah untuk belajar ke arah sana gitu. Memang pikirkan transisinya. Pikirkan bagaimana cara transisinya, perlu dibikin perencanaan dan kemudian perkuat skill-skill yang Anda miliki untuk Anda bisa benar-benar beralih ke arah sana gitu, untuk mengejar passionnya kita, mengejar apa yang menjadi kerinduan kita. Jadi belajarlah untuk mengarahkan pandangan ke sana gitu, sehingga setiap kita bisa lebih menikmati kehidupan itu. Nah, kemudian yang keempat, kan tadi kalau kita tidak mau meninggalkan zona nyaman, maka kita akan menjadi orang yang akan merasa jenuh gitu ya dengan kehidupan kita. Nah, ini saya punya sedikit cerita nih. Dulu kehidupan saya juga seperti gitu ya, hampir bisa dikatakan monoton gitu, dari hari ke hari gitu terus. Sampai satu ketika saya ketemu sama Pak Susilo nih, Bapak. Saya ketemu Pak Susilo, kemudian saya ditawarin untuk jadi MC di acara ini. Pada waktu itu terus terang kalau ngomong ke diri saya sendiri gitu ya, saya ditanya, saya pengen sekali jawab saya nggak mau gitu. Tetapi justru karena keputusan benar yang saya ambil pada saat itu, saya mengambil keputusan untuk saya mau keluar dari zona nyaman saya gitu ya. Dan akibat dari keputusan itu, saya merasakan kehidupan saya saat ini lebih berwarna dan saya merasa lebih bergairah gitu dengan kehidupan saya. Saya menjalankan kehidupan saya hari ini tuh tidak dengan monoton, tetapi saya merasakan begitu menyenangkan gitu kehidupan saya. Ada sesuatu yang baru ketika kita berani untuk mengambil keputusan untuk meninggalkan zona nyaman itu. Waktu jadi kita memulai pelayanan New Life ini kan betul sekali, sedap-sedap, dak-dik-duk ya. Itu satu hal yang normal jika Anda ingin meninggalkan zona nyaman. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebimbangan. Tapi percayalah, kalau Tuhan mau Anda ada di sana, maka semuanya akan berjalan.
Nah mungkin waktu pemirsa melihat jawaban ini, mungkin yang banyak menjadi pertanyaan adalah, terus apa dong tujuan hidup saya? Mungkin Anda bertanya-tanya seperti gitu, nanti memang ini nggak bisa dijawab semua lewat acara New Life ini. Betul. Pada malam hari mungkin Anda bisa suatu saat kita angkat tema itu, atau misalkan Anda ingin tanya lebih detail apa tujuan hidup, kita ada tools untuk membantu Alat tesnya. mengenai kepribadian Anda, apa yang menjadi kesukaan Anda, Ya. kenapa Anda tidak menemukan tujuan hidup, mungkin karena gambar diri Anda yang ada bermasalah, makanya sampai ada acara penyembuhan luka batin. Karena orang yang terluka pasti dia nggak akan ngerti tujuan hidupnya. Ya. Contohnya apa? Ambil contoh lah, misalkan, maaf, seekor gajah misalkan, kakinya ketusuk sama paku. Dia nggak mungkin lagi bisa dengan tenang makan sayur dengan begitu enaknya. Nggak akan bisa, dia akan mengamuk ke kiri kanan. Kenapa? Karena luka ini. Jadi orang yang terluka hatinya pasti tidak akan pernah menemukan tujuan hidupnya. Nah makanya untuk menemukan tujuan hidup memang kita tidak secara spesifik membahas di sini, karena itu perlu pembimbingan secara pribadi, perlu ketemu, kita melihat potensinya di mana. Ya. Karena tujuan hidup masing-masing orang berbeda. Waktu saya ketemu sama Bu Dita, saya lihat cocok kelihatan nih jadi MC kan. Dicoba waktu latihan mukanya merah-merah, tapi saya melihat ada satu potensi dalam dirinya. Ya udah, akhirnya kita bersama-sama mulai pelayanan New Life ini, kita mulai merintis bersama-sama, dan ya syukur kepada Tuhan sampai sekarang berjalan dan cukup berdampak ya. Dan itu membuat hidup kami berarti. Berarti itu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Waktu saya memulai ini, saya mengundurkan diri dari pekerjaan lama saya meninggalkan zona nyaman saya deg-degan dan segala macam. Tapi saya mengerti akhirnya arti dan tujuan hidup yang lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar punya uang, punya kekayaan, punya jabatan, dihormati orang. Bukan itu tujuan hidup saya. Tujuan hidup kita adalah pada saat, kalau saya secara pribadi, tujuan hidup saya secara pribadi adalah pada saat saya bertemu dan orang-orang yang dalam pergumulan, dalam masalah yang besar, dan saya bisa berada bersama dengan mereka, dan mereka boleh memperoleh hidup yang baru. Itu membuat saya sangat berarti. Jadi masing-masing berbeda. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi apa mungkin gitu kan. Masing-masing berbeda banget tujuan hidupnya. Dan menarik di sini yang tadi contoh yang Pak Susilo berikan itu adalah seekor gajah ya, yang kena paku gitu ya. Kenapa sih kok seekor gajah? Karena sebenarnya setiap kita itu memiliki potensi yang begitu luar biasa besar di dalam hati kita ini gitu ya. Jadi ada giant, ada raksasa di dalam diri kita ini sebenarnya, yang energinya itu belum keluar semuanya sebenarnya. Potensi yang kita ada saat ini yang baru keluar itu mungkin baru sekitar 20 sampai 30%-nya aja, belum seluruhnya itu kita maksimalkan gitu. Nah, tapi kalau seandainya giant atau raksasa yang ada di dalam ini tadi terkena paku, maka dia akan mengamuk ke sana ke sini dan akan banyak sekali membuang energi untuk hal-hal yang tidak perlu, yang tidak berguna. Kalau itu diarahkan ke tempat yang tepat, itu akan menemukan destininya dan akan menjadi kekuatan yang begitu luar biasa untuk mengubahkan banyak hal, mengubahkan dunia ini bahkan, dan saya untuk menjadi yang lebih baik. Saya percaya pemirsa menyaksikan acara malam hari ini, mungkin selama ini sebagian dari kita cuma tertidur, gajah yang tertidur. Betul. Mungkin padahal dia gajah yang punya kekuatan yang luar biasa. Maksudnya bukan berarti Anda gajah, maksudnya Punya potensi yang begitu besar. Ya. Jadi kalau kita ngerti potensi, tujuan, rasanya hidup itu kita jalani semakin maksimal, kita semakin berarti ya Pak Semakin Susilo berarti ya. dan dijamin tidak akan merasakan jenuh di dalam kehidupan ini, karena ternyata begitu banyak hal yang bisa kita lakukan dibanding kita hanya merenungi dan merasa aduh kok hidupku begini-begini aja ya, seandainya aku tidak begini, seandainya aku tidak begitu. Terlalu sayang energi kita kalau dibuang ke situ gitu. Karena begitu banyak orang di luar sana yang ternyata membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan senyuman kita, membutuhkan uluran tangan kita. Bicara tentang seekor gajah, saya jadi teringat sebuah kisah. Ada seekor anak gajah itu ditangkap. Waktu ditangkap dia diikat, lalu dipatok, ada patok, diikat pada patok itu. Patoknya itu tidak besar, patok biasalah, patok kayu lah. Gajah itu waktu anak gajah ini berusaha meronta, tapi nggak bisa, dia kecapean tidur. Bangun pagi lagi dia meronta lagi, nggak bisa juga, kecapean tidur. Sampai satu titik dia sudah nggak meronta lagi. Ini pawang gajah mau menghinakan gajah begini. Jadi gajah ini sudah tidak meronta, ya udah dikasih makan apa semua.
sampai tanpa gajah sadar itu dia bertumbuh menjadi sangat besar. Ya. Tapi dia nggak pernah melepaskan dirinya dari ikatan dengan patok. Seharusnya bisa ya. Sangat bisa, tinggal dia tarik sedikit saja ini sudah langsung tercabut. Kenapa? Iya. Karena ini patoknya waktu dia kecil. Oh, Anak gajah, lihat, kalau kadang-kadang patok ini seperti masa lalu kita gitu loh. Kadang-kadang kita berpikir kita nggak bisa, siapa diri kita? Saya orang miskin, rumah tangga saya sudah berantakan, saya berasal dari keluarga broken home, nggak mungkin saya bisa hidup bahagia, nggak mungkin rumah tangga saya bisa dipulihkan, nggak mungkin begini, nggak mungkin saya memiliki masa depan dan sebagainya. Ingat, itu hanya patok. Anda adalah raksasa yang siap. Begitu Anda menyadari siapa diri Anda, patok ini akan tercabut dan terlepas, dan hidup Anda akan menjadi sangat berarti bagi orang lain. Ya. luar biasa. Ya. Jadi tema kita malam hari ini gajah. Mengapa gajah begini? Mengapa gajah begini ya, Naya? Mengapa gajah menjadi semut? Ya. Ya, mungkin kami mau ingatkan kembali kepada pemirsa. Jadi pemirsa, bila saat ini Anda sedang mengalami permasalahan, apapun permasalahan yang Anda hadapi pada hari ini, baik itu masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, kesehatan, atau masalah apapun yang Anda hadapi, mungkin Anda merasa tidak ada jalan keluarnya, kami yakin dan percaya bahwa bukan secara kebetulan Anda dapat menyaksikan acara ini ya. Iya. Ya, Anda Anda bisa menceritakan kepada kami dengan mengirimkan SMS melalui nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, kita mungkin ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini dari 2351. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo New Life, saya Ibu Okta dari Batu Aji. Terima kasih buat Bu Rita, juga Pak Susilo. Alhamdulillah suami saya masih sayang sama saya, tapi saya masih takut dan bingung saya harus bagaimana lagi. Saya masih bimbang, Bu. Saya takut wanita itu masih ada di dalam hati suami saya. Ya, saya percaya begini buat Bu Okta, sekeras apapun batu karang itu kalau ditetesi terus dengan air, apalagi dengan air yang lebat gitu ya. Bu Okta punya hati memberikan kasih kepada suami. Saya percaya begini, kalau laki-laki itu mendapatkan kasih sayang yang cukup dari istrinya, dia nggak akan korbankan istrinya itu kok. Kan kebutuhan laki-laki ini kan bukan hanya masalah dihargai, diakui, kasih sayang juga kan perlu diperhatikan. Memang kebutuhan utama laki-laki biasanya